Di antara mobil Honda Brio, Toyota Agya, Daihatsu Ayla, pilih yang mana? Brio kali. Ayla deh kok. Brio sih. Agia kok. Pilih Brio. Kalau kita ngomongin Brio, emang kepikirannya apa pertama kali? Lebih murah. Honda Brio, mobil yang awalnya impor utuh dari Thailand dan karena kebijakan di Indonesia dia turun tahta jadi sebuah LCGC. Tapi nyatanya hal tersebut tidak membuat minat masyarakat terhadap mobil ini menurun. Terbukti dari model yang lama hingga sekarang, Brio masih menjadi pilihan nomor satu di mobil di kelasnya. Nah, pada video kali ini kami akan membagikan opini kami terkait apa yang sebenarnya membuat mobil yang dipakai ini jadi pilihan utama masyarakat, bahkan laku hingga sekarang di era gempuran mobil listrik. Untuk itu ikuti video ini sampai habis. Pertama dan yang nggak bisa dipungkiri adalah modelnya. Mobil ini memang datang pertama kali itu diimpor secara utuh dari Thailand sebagai city car segmennya. Dan modelnya itu bener-bener ikonik banget. Kalau kita lihat dari depan, mobil Brio generasi pertama yang masuk Indonesia ini, grillnya dia lebih kecil. Lampunya sama, bulat, ikonik, dan modelnya itu kecil, imut, tapi sporty. Lekukannya nggak ada yang tajam, tapi lekukannya halus-halus dan cenderung membulat mobilnya. Tapi entah kenapa, ini ketika disatukan itu desainnya sangat menarik untuk dilihat, enak dilihat mata gitu loh. Lampunya bulat, lekukannya bulat, spion di sini yang satu warna, dan ini yang tipe E ya teman-teman. Kalau tipe RS itu masuknya udah city car, udah bukan LCGC lagi, tapi walaupun hanya beda body kit. Tapi kalau kami sih, kami lebih suka yang model lebih polos begini. Nah, kalau kita lihat yang sebelah sini, ini yang facelift pertama kali di Indonesia. Grill yang jadi lebih besar, lebih sporty, lebih sedikit agresif karena lekukannya jadi lebih tajam sekarang, tapi tetap bagus. Dan yang paling ikonik dari Honda Brio ini adalah kita lihat di belakang, yaitu bagian belakangnya, pintu belakangnya yang full kaca. Jadi beda dari mobil-mobil lainnya yang ada kaca dan ada bagian bodinya, kalau ini full kaca semua. Jadi dibukanya memang agak repot karena masih dari pakai kunci di sini kita tarik. Tapi ini yang membuat pertama kali orang itu jatuh cinta sama Brio karena bentuknya ikonik, tidak bisa kita temukan di mobil-mobil lainnya, baik di kelasnya ataupun yang bukan di kelasnya pada masanya. Dan memang membuat mobil ini sangat perfect untuk dipakai harian. Bentuknya kecil, kompak, gampang lewat-lewat macet, lewat-lewat cari parkir, dan bentuknya sporty sesuai banget selera Indonesia. Jadi memang Honda tahu betul bagaimana menghadirkan mobil yang desain-desainnya itu diterima orang Indonesia, nggak seperti brand Jepang sebelah yang depannya S, yang desainnya banyak dihujat. Nah, kalau Brio ini nggak. Kita bisa lihat desain generasi pertamanya yang ikonik, bahkan masih banyak dicari hingga sekarang, bahkan generasi keduanya yang sekarang sedang berjalan. Nah, yang kedua menurut kami karena rasa berkendara mobil itu enak dibanding yang lain. Sebenarnya ada penjelasannya. Kalau tadi kalian ingat, Honda Brio ini lahir sebenarnya bukan sebagai LCGC, tapi melainkan city car utuh dari Thailand. Dibawa ke Indonesia, laris. Lalu datanglah kebijakan LCGC pemerintah. Nah, Honda Indonesia bikin ide, kenapa kita nggak bikin LCGC dari Brio aja nih? Karena secara ukuran udah cocok. Dibuatlah LCGC dari Brio, makanya lahir tuh Brio Satya, Brio E, Brio S. Nah, jadi kalau bicara pengendalian, Honda Brio ini juga lebih superior dibandingkan rival-rivalnya di kelasnya. Ya jelas, karena emang lahirnya bukan LCGC kok, gitu loh. Beda sama rival-rivalnya, yang lahir itu LCGC, yang lebih terkesan dibuatnya tuh lebih apa adanya gitu. Nah, makanya dari performa handling, kelincahan, kegesitan, pengendaliannya, mobil ini tuh lebih asik dibandingkan rival-rivalnya. Dia itu udah dipakai banyak pembalap nasional di event-event balap nasional. Makanya dan podium-podiumnya itu kebanyakan diisi sama Honda Brio. Makanya nggak cuma diakuin oke sama pengguna sehari-hari, tapi sama pembalap pun mobil Brio ini bisa jadi pilihan. Nah, cuman memang karena pengendaliannya yang udah enak banget, harus ada komprominya. Di Brio generasi 1 ini, suspensinya itu terkenal agak keras bantingannya. Beda sama rival-rival lain di kelasnya. Tapi tenang aja, Honda Indonesia udah ngedengerin keluhan penggunanya juga kok.
Makanya di Brio generasi terbaru, bantingannya udah setting lebih empuk, jadi lebih better, tanpa mengorbankan pengendalian khas Hondanya. Honda Brio dibekali mesin berkapasitas 1200 cc SOHC 4 silinder iVTEC. Di atas kertas, mobil ini mampu menyemburkan tenaga sebesar 90 PS pada putaran 6000 rpm dan torsi maksimal di 110 Nm pada putaran 4800 rpm. Tenaga ini disalurkan melalui transmisi CVT ke dua roda depan. Nah, tadi kan gue bilang kalau mobil ini tuh sering dipakai di event-event balap nasional dan jadi mobil pilihan pembalap lokal. Nah, ya karena nggak heran, mesinnya juga itu mumpuni untuk dipakai balap jika dibandingkan dengan mobil-mobil lain di kelasnya. Kita hadirkan tampilan tabel perbandingan performa mesin Agya dan Sirion dan terhadap Brio. Kalian bisa lihat sendiri, angkanya sebenarnya nggak beda jauh sama Agya yang mesinnya juga dipakai di Ayla. Tapi ketika kita pakai mobilnya, itu performanya bedanya signifikan. Memang secara torsi dia kalah sama Sirion, tapi siapa yang beli Sirion sih zaman sekarang? Secara efisiensi bahan bakar memang dia nggak beda jauh sama teman-teman yang lain. Tapi untuk sebuah mobil di kelasnya, 2 baris 1200 cc, angka tersebut sudah bisa dibilang cukup irit. Bahkan dari testimoni pemakai-pemakai juga nggak ada yang mengeluhkan Brio itu boros tentunya karena transmisi juga mudah menggunakan CVT. Nah, buat beberapa orang yang takut sama CVT Honda yang katanya gampang jebol, tenang aja ya. Selain itu tentang perawatan dan pemakaiannya juga, itu juga biasanya terjadi di mobil-mobil Honda yang cc-nya lebih besar. Kalau di mobil Honda yang kecil imut seperti Brio, Honda Jazz, itu jarang kejadian karena kami pun belum pernah jual mobil CVT Honda yang sampai jebol. Dan juga yang ngebuat Honda Brio ini masih tetap bisa diandalkan jadi ujung tombak penjualan Honda Indonesia sampai saat ini adalah karena brand position Honda itu memang kuat. Seperti yang kalian tahu, kalau kita bicara gengsi di antara pabrikan-pabrikan Jepang, Honda itu salah satu pabrikan Jepang yang punya gengsi atau brand positioning yang sangat kuat dibandingkan brand-brand lainnya. Terlebih lagi ketika mobil ini datang dijual sebagai LCGC tapi lahirnya bukan LCGC. Dan pas dipakai, handlingnya itu juga udah lebih enak dibandingkan mobil-mobil lain di kelasnya. Modelnya ganteng pula banyak disukain karena sporty, ikonik, dan mesinnya pun jadi pilihan-pilihan pembalap nasional untuk memenangkan event-event balapan di tingkat nasional. Yang membuat Hondanya saja yang udah brandingnya kuat, diperkuat lagi oleh accomplishment dari mobil-mobil ini. Apa yang mobil-mobil ini bisa raih walaupun statusnya hanya sekedar LCGC. Nah, walaupun era sekarang mobil listrik lagi happening banget, banyak orang yang beli mobil listrik ukuran-ukuran seperti ini, tapi nyatanya data penjualan wholesale-nya Honda Brio tetap bisa mengungguli bahkan mendominasi angka penjualannya di antara mobil-mobil listrik yang katanya lagi banyak banget dibeli sama orang-orang. Di antara mobil Honda Brio, Toyota Agya, Daihatsu Ayla, pilih yang mana? Brio kali. Apa yang dipikirkan pertama kali ketika ngebahas Brio? Brio itu lebih diminatin sama cewek-cewek dibanding Agya. Pilih Brio, Agya, atau Ayla? Ayla deh kok. Kalau kita ngomongin Brio, apa yang pertama kali muncul di benak pikiran? Sempit kok. Sampai ya? Boya pilih Honda Brio, Daihatsu Ayla, atau Toyota Agya? Brio sih. Kalau kita ngomongin Brio nih, apa sih emang yang muncul pertama kali di pikiran? Modelnya ya bagus, udah gitu kan dia nggak LCGC banget. Oke. Mbak Juli pilih Honda Brio, Daihatsu Ayla, atau Toyota Agya? Agya kok. Kalau kita ngomongin Brio, emangnya apa yang pertama kali muncul di pikiran? Kayaknya kalau di jalan sih lebih lincah ya kok. Tapi tetap milih Agya? Iya. Oke. Teguh pilih Honda Brio, Toyota Agya, atau Daihatsu Ayla? Pilih Brio. Kalau kita ngomongin Brio, emang kepikirannya apa pertama kali? Lebih murah. Setelah kita kupas lebih dalam, akhirnya ketahuan kan kenapa dua mobil ini masih tetap bisa jadi ujung tombak penjualan Honda di era gempuran mobil listrik dan banyak saingan lainnya. Mobil ini modelnya sudah berkarakter, ikonik, dipakainya rasanya nggak kayak LCGC. Mesinnya pun lebih superior dibandingkan rival-rivalnya. Dan emblemnya itu emang brand positioningnya dan brand image-nya udah nggak ada yang bisa lawan. Jadi bisa dibilang dari ujung ke ujung mobil ini tuh mendominasi hampir di setiap faktor dibandingkan rival-rival lainnya. Dan ketika mobil ini masuk ke Indonesia, di mana pasar yang salah satu paling besar mengkonsumsi mobil kebutuhan kompak, kecil, irit untuk perjalanan dalam kota, ya sukseslah mobil
Honda Brio ketika dari awal masuk ke Indonesia sampai saat ini. Oke, friends, buat kalian yang mau kenal lebih lanjut terhadap stok kami di Honda Brio ini, silakan hubungi kami melalui sosial media kami atau langsung datang ke showroom Formula Motor yang beralamat di Jalan Raya Sultan Agung, kilometer 28, nomor 8, Bekasi Barat. Nah, kayaknya sekian dulu untuk video hari ini. Kami tentunya masih punya banyak konten menarik dan edukatif lainnya yang akan kami sajikan di channel YouTube kami, yaitu Formula Motor TV. Jadi jangan lupa like video ini bila kalian menyukainya, dukung kami dengan cara subscribe channel kami, dan jangan lupa bunyikan lonceng notifikasi agar kalian tidak ketinggalan update dari kami. Pada akhirnya gue Rainer pamit undur dulu, sampai ketemu di video selanjutnya.